Shalom, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita boleh berjumpa pada saat ini dalam ibadah bersama PWGT Jemaat Surabaya. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan dan kita mulai ibadah kita. Kita mulai. Pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah saat ini, jadi kiranya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah hadir pada saat ini, semua sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, menyanyikan malah surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada saat ini dan menikmati anugerah kehidupan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semuanya. Biarlah kami semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Markus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun banyak orang datang mengerumuni Dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ketika mereka sudah di rumah, murid-muridnya bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Amin, firman Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi puji Tuhan atas kasih dan cinta Tuhan bagi kita sekalian, sehingga kita boleh kembali menikmati persekutuan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan judul dari bacaan kita dan membaca atau mendengarkan bagian tadi, maka sesungguhnya bagian ini bukan berbicara tentang bercerai. Tapi bagian ini berbicara tentang kekuatan pernikahan itu. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya kenapa Yesus kemudian membicarakan itu? Karena ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang datang berbicara dan bertanya kepada Yesus tentang perceraian. Tapi bagi Yesus sendiri, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang pernikahan tentu itu sudah sesuatu yang final. Tapi karena ada orang-orang yang bertanya, itu artinya bahwa pada saat itu 2000 tahun yang lalu pada zaman Yesus, masalah-masalah itu sudah terjadi. Bahkan ketika kemudian kita memperhatikan jawaban Yesus, maka 1700 tahun sebelum Yesus, itu pada zaman Musa, masalah-masalah seperti itu juga kemudian sudah terjadi. Jadi 1000 tahun lebih sebelum Yesus, yaitu pada zaman Musa, maka orang sudah berbicara tentang apa yang disebut dengan masalah rumah tangga, masalah perceraian. Pada zaman Yesus juga kemudian orang-orang datang kepada Yesus dan berbicara dan bertanya kepada Yesus tentang perceraian. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata Yesus menjawab dengan sangat keras apa yang kemudian menjadi alasan baik pada zaman Musa maupun pada zaman Yesus, dan mungkin juga pada zaman hari ini, kenapa orang kemudian merindukan untuk bercerai atau ingin bercerai. Dalam pembacaan kita dijelas dikatakan oleh Yesus, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Karena apa? Karena kekerasan hatimu, karena ketegaran hatimu. Jadi saudara-saudaraku yang sama Tuhan, alasan bagi Yesus, alasan yang menjadi alasan banyak orang atau menjadi alasan Musa untuk kemudian mengeluarkan surat cerai, karena ketegaran hati, karena kekerasan hati
Itu berarti bahwa tidak ada alasan yang kemudian bisa menjadi alasan orang untuk kemudian bercerai. Itu sudah final. Nah, saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, tentu dalam rumah tangga, saudara-saudara, kita memasuki rumah tangga atau menjalani kehidupan rumah tangga, kita tidak masuk dalam ruang yang hampa, dalam ruang yang kosong. Kita masuk dalam ruang yang memang banyak dinamikanya. Masuk rumah tangga itu berarti masuk dalam sebuah ruang di mana kita menghadapi berbagai macam masalah. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang harus menjadi kekuatan kita adalah apa yang mendasari kita masuk dalam kehidupan rumah tangga itu. Di pembacaan kita dengan jelas sekali saudara-saudara, dikatakan Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki dan perempuan itu kemudian diberkati oleh Tuhan. Artinya saudara-saudara, pernikahan itu pada hakikatnya adalah perjumpaan yang kemudian perjumpaan yang diberkati Tuhan. Karena dia berjumpa dan diberkati oleh Tuhan, maka perjumpaan itu akan membawa berbagai macam hal secara pribadi-pribadi. Ada banyak perbedaan di antara kita, baik laki-laki maupun perempuan, suami maupun istri. Ada banyak hal yang berbeda. Dan karena itu Yesus mengatakan, dan ini dikutip oleh Yesus dari kitab Kejadian pasal 2. Ingin mengatakan saudara-saudara bahwa ketika kita masuk dalam rumah tangga, yang dua itu harus kemudian bersatu, dipersatukan. Pertanyaannya, apa yang dipersatukan? Bukan hanya fisiknya saja, tubuhnya saja, bukan hanya masalah ekonominya saja atau uangnya atau dompetnya dipersatukan. Tapi saudara-saudaraku yang dalam Tuhan, rumah tangga juga mempersatukan apa yang kemudian disebut dengan perasaan, psikis, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu bersatu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka tidak ada alasan lagi kemudian orang berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang membuat kita untuk kemudian mengatakan kami tidak cocok dan karena itu kami bercerai. Tuhan membuat kehidupan rumah tangga kita yang berbeda-beda itu menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi kehidupan yang indah, menjadi kehidupan yang penuh dinamika, agar kemudian kita bisa belajar di dalam menjalani kehidupan rumah tangga dalam segala perbedaan-perbedaan itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa luar biasanya apa yang kemudian Yesus ajarkan, oleh Alkitab ajarkan. Lalu ketika pembacaan kita mengatakan ketika murid-murid sampai di rumah, mereka bertanya kepada Yesus. Dan dua ayat saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 11 dan ayat 12 dengan jelas mengatakan begini. Barang siapa yang ditunjuk itu adalah laki-laki menceraikan istrinya dan kawin dengan perempuan lain, ia dalam persinahan. Dan ayat yang ke-12, dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Apa artinya saudara-saudaraku dalam Tuhan? Ternyata Alkitab menggambarkan bahwa semua orang bisa kemudian menuntut pasangannya untuk diceraikan. Bukan hanya suami dan bukan hanya istri. Tapi jawaban Yesus telah saudaraku kepada orang-orang Yahudi, kepada pemimpin-pemimpin agama saat itu, bahwa siapa yang menceraikan istri atau suaminya, ia berzina.
Artinya apa saudara-saudaraku? Kalau hukum Tuhan mungkin bagi orang Yahudi sudah tidak banyak lagi ditakuti, tapi ada hukum Taurat yang sangat luar biasa, bahwa ketika orang berzina maka dihukum rajam dan dihukum mati. Dan itu berarti bahwa menggambarkan kepada mereka bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga dalam segala dinamikanya. Alkitab menggambarkan kepada kita sekalian bahwa kita diberkati dan kita dipersatukan oleh Tuhan untuk kemudian menjalani kehidupan ini. Ada masalah, iya, tapi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya dan bukan masalah yang menjadi alasan kita untuk kemudian berbicara tentang perceraian. Tuhan memberkati, memimpin kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu-ibu, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat ditransfer pada nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku, kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasihi, kau jualah yang aku pilih. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita berdoa. Ungkapan syukur dan terima kasih ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini. Ketika Tuhan mengizinkan kami boleh kemudian menikmati ibadah bersama saat ini, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, menaikkan puji-pujian dan memberikan persembahan kehidupan kami, bahkan segala yang kami persembahkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu yang boleh kami dengarkan, sehingga kami senantiasa menjaga kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, sehingga kami boleh kuat dalam menjalani setiap perjalanan kehidupan rumah tangga kami, dalam segala dinamikanya. Kami tetap percaya bahwa kami senantiasa hidup dalam cinta kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap ibu-ibu, Tuhan kiranya memberkati dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, memberkati anak-anak, memberkati cucu-cucu kekasih dalam segala hidup yang dijalani dan dialami. Kasih dan berkat Tuhan berlimpah bagi mereka.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus PWGT yang ada di Jemaat Surabaya. Tuhan berkati seluruh ibu-ibu pengurus dan juga penasehat. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Tuhan izinkan kami untuk mempersiapkan persidangan PWGT pada tahun yang akan datang, sehingga semua yang boleh kami rencanakan boleh berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang masih memungkinkan kami lakukan, Tuhan kiranya memberkati, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi segala beban-beban pergumulan kehidupan kami. Dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan, kiranya Tuhan memberkati dan menopang kami, sehingga kami tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga, kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Rindu hati kami Tuhan terus menyapa kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, kembali dalam kehidupan saudara sekalian, menjalani kehidupan ini, arahkan hati dan kehidupan saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.